jangan-jangan memang bener tuh nanti akhirnya cinlok sama pegawainya. Nah, balik lagi ke yang tadi itu. Ya. Yang Pegawai gue semuanya sekarang harus udah nikah. Orang dia itu lu lagi viral tuh, lu nggak ngasih tau viralnya kenapa? Udah diam udah. Sarwenda ngomong apa? Ya sama, malah ngeceng-cengin malah kayak. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit. Channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini kita akan membahas polemik yang kembali menyeret nama Sarwenda, Jordi, dan juga berbagai pernyataan yang membuat publik semakin penasaran. Di tengah ramainya perdebatan, muncul lagi perkembangan terbaru yang membuat netizen mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi di balik semua kontroversi ini. Benarkah ada fakta baru yang mulai terungkap? Ataukah semuanya hanya semakin memperkeruh keadaan? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Ngirimin anak gue lu digituin. Ya penyesalan pasti ada, cuman ya nggak bisa. Ini agak samping dulu. Kemana nih kesini? Ya kesini. Lihat ke arah sana coba. Tuh nggak ada sama-samanya emang. Nggak ada mirip-mirip ya. Kadang orang lihat dari media sosialnya doang gitu kan. Padahal nggak ngelihat perjuangan di belakangnya kayak gimana atau capeknya bagaimana gitu loh. Jadi ya dan mungkin kalau yang ngatain itu biasanya yang kebanyakan nganggur. Yang tidak ada kerjaan, bosen. Gue jahat kalau nggak ada sama sekali niatan untuk melakukan hal-hal yang enggak sih gitu. Cuman ngedengerin kata-katanya itu, saya cuma bilang anak ini sudah lupa diri gitu. Ya, makanya mau apapun itu ya lu tetap aja, kalau darah kandung ya darah kandung. Makanya saya nggak pernah bilang oh dia bukan adik gua, enggak lah, itu jangan maling kundangan deh. Jadi gua cuma bilang ya dia tetap adik gua gitu. Cuman sayangnya gua harus tegur dia ya dalam proses yang seperti ini, karena udah kayak bola liar sendiri, dia bermain sendiri yang seolah-olah semakin gue diam semakin dia enak ngobrolnya, makin ini gitu. Iya, terus obrolan yang saya nggak saya tanggapi akhirnya seperti diaminkan sama netizen ya, walaupun bukan butuh pengakuan dari netizen, tapi kan kalau nggak diluruskan akhirnya terkesan kayak iya gitu ya. Makanya saya tidak mau ini ya, harus dihentikan. Kalau mau baik udah ya, yang penting sudah gue sampaikan bagaimana perilaku yang sebenar-benarnya untuk lu nggak usah kasih gue ini nggak itu, nggak usah. Kita juga sama-sama berproses, naik turunnya dalam sebuah itu udah biasa. Tapi kalau mau merasa kita hebat, jangan teriak-teriak kita hebat. Ngomongin aib, ngomong gini, ya Allah, mungkin kagak sih kita nggak punya cerita juga tentang hal-hal kayak gitu yang lain, tapi bangga banget loh gitu, bangga banget gitu. Jadi sekarang kita sudah memiliki keyakinan yang berbeda. Coba dia sendiri berdoa gitu, bahwa tenangkan hati dia, lembutkan hatinya, ya, lembutkan hatinya. Dia ceritakan sendiri gitu. Jadi jangan emosi. Saya yang dibilang iyalah. Gue tanya, lo ibu nggak ada, bapak nggak ada, gue harus ngejagain lo. Gue cuma kepengen lo sukses, lo berhasil, lo jadi orang yang memang bener-bener kalau ada orang yang menghargai gue juga pengen banget orang menghargai lo gitu. Jadi hebat ya adiknya, hebat ya, kita lulukan. Tapi kalau ternyata kita lulukan, jawabannya itu malah akhirnya jadi kayak bumerang buat kita. Waduh, ini kayaknya nggak bisa, karena semuanya saya rasa ini keambil. Oh ya udah, akhirnya saya ambil untuk meluruskan. Tapi mungkin ada niatan untuk temuin Jordi sendiri. Saya ketemu sama dia. Ya, mungkin ada niatan nggak? Mungkin dia yang harus. Kenapa sih Jordi ini masih ada di sisi Sarwenda gitu? Maksudnya seberapa besar sih masalah mereka gitu? Aku nggak tahu sih sebenarnya, bingung juga gitu. Kok statement-statementnya gitu, reaksinya terlihat tidak baik-baik aja gitu, dan bukan merespon untuk meredam gitu ya, tapi jadi memperpanjang masalah, kesannya begitu. Nah, dia udah mengungkapkan semacam menyimpan rahasia besar seolah-olah gitu kan. Ya rahasia besar itu apa sih gitu, dan untungnya apa juga buka-bukaan. Dan Ruben kan udah bilang mempermalukan membuka aib orang, harus hati-hati, jangan sampai nanti aib sendiri terbuka gitu. Biasanya begitu ya.
sebenarnya apa ya, sebenarnya bijak sih, itu udah warning juga sebenarnya. Tapi ya kalau itu mau dilakukan ya terserah, kembali lagi kepada Jordi-nya, dan Jordi pasti tahu konsekuensinya lah. Kita lihat sendiri kan efeknya, kan nggak main ya, udah ada petisi boykot lah, live juga sepi, dikasih emoticon, tahu semua itu adalah fakta. Dan ini lagi-lagi bukti bahwa setiap public figure, artis harus hati-hati menjaga perilaku, menjaga attitude-nya, karena itu imbasnya pasti ke karir, nama baik, ke bisnis usaha juga. Unfollow Sarwenda. Tidak ada komunikasi mungkin lanjutan ataupun mencoba berkomunikasi dengan Mas Anda, atau di unfollow gimana Mas? Ya nggak apa-apa tuh haknya dia, mungkin dia nggak berkenan ya, mungkin dia pikir aku apa ya, nggak mensupport dia atau apa. Cuma kan ya gimana ya, aku harus di tengah dalam artian ya, yang benar-benar ya nggak gitu. Ketika dia sebagai public figure, sebagai artis, perilakunya tidak etis kan, terus harus diingetin. Begitu pula Ruben, kita tegur bareng-bareng, itu kan konsekuensi public figure ya. Gitu. Itu sosmed di unfollow, mungkin WA atau yang lainnya di blok Mas? Oh nggak tahu. Dari Jordi sendiri belum ada Nggak ada. komunikasi via Mas Nanda ataupun sosmed. Dari case-nya Bunda Sarwenda dengan si anak angkat, ada satu pelajaran yang saya petik dari sana. Dan itu berharga banget. Semua perempuan di luar sana menginginkan menjadi status ibu orang. Apalagi yang sudah menikah dan belum bisa menghasilkan anak. Mereka menggunakan segala cara agar bisa mendapatkan status sebagai seorang ibu. Satu pesan aja ini buat perempuan di luar sana yang sudah menikah dan ingin mempunyai anak, tapi pengen gitu mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Pertama, anak saya adalah tanggung jawab saya. Orang luar tidak punya hak ataupun ikut turun campur tangan. Kedua, tentukan prinsipmu dalam mendidik anak. Misal, kalian mendidik anak hanya menggunakan cara nono ya nak, nono. Atau kalian akan berperan sebagai seorang ibu yang mendidik anak menggunakan cara VOC. Kenapa itu penting? Dengarkan sampai habis. Jujur, saya sendiri adalah hasil didikan VOC. Didikan orang tua saya itu sangat keras, terutama mama saya. Sebagai anak kandung, saya juga pernah ditampar karena saya melakukan kesalahan. Dan itu saya menyadari karena saya melakukan kesalahan. Tidak mungkin saya ditampar tanpa sebab. Gak ada orang gila yang datang-datang tiba-tiba menampar saya. Itu karena kesalahan. Apakah saya dendam? Tidak. Sampai sebesar ini saya masih membalas budi kebaikan mama saya. Saya menyadari ternyata menjadi seorang ibu angkat itu jauh lebih sulit daripada menjadi seorang ibu kandung. Kenapa? Karena ketika kita mengangkat seorang anak dari anak orang, mereka akan menghakimi kita ketika didikan kita tidak sesuai sama mereka. Contoh, anak tersebut melakukan kesalahan fatal, lalu kita menamparnya. Dan dia akan bertanya-tanya, kenapa saya ditampar? Kenapa saya dipukul? Apakah karena saya bukan anak kandungnya? Dan orang lain juga akan berkata, halah, mentang-mentang bukan anak kandung sendiri, saya enak jidat memukulnya. Ketika mendengar orang lain berkata seperti itu, dan dia akan semakin mendukung firasatnya sendiri. Dia tidak fokus atas kesalahan yang dia perbuat. Yang dia fokus adalah, mentang-mentang saya bukan anak kandungmu, engkau seenak jidat memukulku. Begitulah sayang. Tetapi di kisah si Onyo, yang menamparnya bukan ibunda, tetapi tante. Saya tidak tahu tante yang dia maksud itu siapa. Dan balik lagi, tidak ada orang gila yang datang-datang tiba-tiba menampar anak orang tanpa sebab. Satu pesan untuk si Onyo, Anda adalah anak laki-laki pertama di keluarga itu. Ketika orang tuamu mengalami pertengkaran, harusnya Anda menjadi penengah, bukan perusak. Anda tahu perbuatan Anda lakukan itu menjadi perusak yang lebih parah lagi. Dengan statement Anda keluarkan seolah-olah ibundamu melakukan kesalahan yang fatal dan menggiring opini negatif dan mengajak orang lain untuk menghujat ibundamu sayang. Semua orang memujinya, semua orang berkata dia anak yang hebat, semua orang berkata dia anak yang baik, semua orang berkata dia anak yang diantarkan Tuhan untuk menjadi pelindung ayahnya. Hey, seorang anak yang baik tidak akan berbuat sedemikian. Kenapa? Harusnya dia memperbaiki hubungan antara ayah dan ibundanya, bukan menjadi perusak. Kalau dia menjadi pelindung ayahnya, tetapi dia hadir untuk menjadi duri dalam hidup ibundanya, seburuk-buruknya ibundamu, ada perbuatan baik yang dia limpahkan di dalam hidupmu sayang. Kok saya perhatikan setiap ucapan yang keluar dari mulut Anda itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, berbeda-beda. Di acara TV ini ngomongnya beda, di acara TV itu ngomongnya beda, kayak tidak ada yang sama gitu loh. Saat Anda tinggal bersama ibunda, ada yang bertanya, seperti apa gambaran ibundamu ini? Anda menjawab, ibunda ada ibu yang baik, ibu yang pengertian. Ketika tinggal sama ayah, Anda berkata, ayah menyiapkan semua kebutuhan Anda.
seolah-olah menggiring bahwa Anda tinggal sama ibunda, semuanya serba sendiri. Hey, ingat kebaikan ibundamu sayang. Jangan sibuk fokus sama jeripaya ayahmu mencari uang di luar sana, tapi harus fokus juga di saat ayahmu sedang sibuk mencari uang, ada ibundamu yang di rumah menyiapkan semua kebutuhanmu, makanmu, pakaianmu, semua kebutuhanmu itu disiapkan oleh ibumu. Capek kali aku. Sebagai orang luar melihat perilakumu itu, saya aja merasa geram. Tidak heran kenapa Anda ditampar. Pasti ada kesalahan yang Anda perbuat. Sadari. Jangan mengumbar-ngumbar seakan-akan Anda itu adalah korban. Saya tidak peduli ya, kalian di luar sana ya, tidak setuju dengan komentar saya. Pakai caramu untuk berkomentar, jangan sibuk dengan caraku untuk berkomentar. Kalau saya pribadi melihat persoalan ini, justru ada satu hal yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekadar mencari siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah. Saya melihat bagaimana sebuah konflik keluarga atau konflik pribadi ketika sudah masuk ke ruang publik akan berubah menjadi konsumsi jutaan orang. Begitu sebuah pernyataan diucapkan di depan kamera atau dipublikasikan di media sosial, maka setiap kata akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dibanding ketika disampaikan secara pribadi. Menurut saya, masyarakat sekarang memang sangat mudah terbawa arus informasi. Ketika muncul satu potongan video, banyak orang langsung mengambil kesimpulan. Beberapa jam kemudian muncul video lain yang memberikan sudut pandang berbeda. Lalu muncul lagi klarifikasi, wawancara, reaksi, dan opini dari berbagai pihak. Akhirnya publik dibuat bingung karena setiap hari narasinya bisa berubah. Saya juga merasa bahwa media sosial hari ini membuat semua orang berlomba menjadi yang paling cepat berkomentar. Padahal belum tentu semua informasi yang beredar sudah utuh. Bahkan seringkali yang viral hanyalah cuplikan beberapa detik, sementara konteks lengkapnya tidak ikut tersebar. Akibatnya, penonton membangun kesimpulan berdasarkan informasi yang belum lengkap. Menurut saya, siapapun yang menjadi figur publik memang harus siap menerima kritik. Itu adalah bagian dari konsekuensi ketika seseorang dikenal banyak orang. Tetapi di sisi lain, publik juga seharusnya berhati-hati agar tidak mudah menghakimi hanya berdasarkan potongan informasi. Kritik tentu boleh, namun tetap perlu disampaikan dengan proporsional. Saya juga melihat bahwa ketika sebuah konflik terus dibahas di ruang publik, seringkali yang dirugikan bukan hanya pihak yang sedang berselisih. Orang-orang di sekitar mereka, keluarga, bahkan anak-anak bisa ikut menjadi sasaran komentar. Disinilah saya merasa semua pihak perlu lebih bijaksana dalam memilih apa yang layak disampaikan ke publik dan apa yang sebaiknya diselesaikan secara pribadi. Kalau melihat perkembangan seperti ini, saya justru berharap semua pihak lebih mengedepankan komunikasi yang baik. Tidak semua persoalan harus dijawab melalui media sosial. Tidak semua perbedaan pendapat harus menjadi tontonan. Ada kalanya diam dan menyelesaikan masalah secara langsung justru jauh lebih efektif dibanding saling membalas pernyataan di depan publik. Saya juga merasa bahwa netizen memiliki peran yang cukup besar dalam memperbesar sebuah polemik. Semakin ramai sebuah isu dibahas, semakin banyak pula pihak yang ikut memberikan komentar. Kadang komentar-komentar tersebut membantu memberikan perspektif baru, tetapi tidak sedikit juga yang justru memperkeruh keadaan, karena didasarkan pada asumsi atau emosi. Menurut saya, kita sebagai penonton juga memiliki tanggung jawab untuk menyaring informasi. Jangan mudah percaya pada satu sumber saja. Dengarkan berbagai sudut pandang, lihat perkembangan terbaru, kemudian baru membentuk pendapat. Dengan begitu, kita tidak ikut menyebarkan informasi yang keliru atau memperkuat narasi yang belum tentu benar. Hal lain yang menarik perhatian saya adalah bagaimana setiap ucapan seorang figur publik sekarang dengan sangat cepat dipotong, diedit, lalu disebarkan ke berbagai platform. Dalam hitungan menit, jutaan orang bisa melihat potongan video tersebut tanpa mengetahui keseluruhan konteks. Inilah tantangan komunikasi di era digital yang menurut saya semakin besar. Terlepas dari siapa yang benar atau salah dalam polemik ini, saya berharap semua pihak bisa mengambil pelajaran bahwa menjaga komunikasi, menjaga sikap, dan menjaga hubungan antar manusia jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan di media sosial. Popularitas memang bisa datang dan pergi, tetapi reputasi dibangun dalam waktu yang lama dan bisa rusak hanya karena beberapa keputusan yang kurang tepat. Itulah pandangan saya sebagai pengamat terhadap fenomena ini. Tentu saja setiap orang berhak memiliki pendapat yang berbeda. Kalau kalian punya sudut pandang lain, silahkan tuliskan dengan sopan di kolom komentar. Saya ingin membaca bagaimana kalian melihat persoalan ini dari sisi yang mungkin belum saya pikirkan.
Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa berikan like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tentunya subscribe Analisis Sengit agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru seputar isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.